Kini saatnya kita simak informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Dalam segmen Hot News, kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Agung menyita 1 unit rumah mewah milik tersangka TN alias AN yang turut terlibat dugaan tindak pidana korupsi di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan tim pelacakan aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menemukan 1 unit rumah dengan luas 805 meter persegi milik TN alias AN. Rumah itu terletak di Crown Golf Utara nomor 7, Sumarekon, Serpong, Banten. Rumah itu diketahui berasal dari jual beli pada 21 Juli 2018, yang kemudian pada 14 Mei 2024 tim pelacakan aset melakukan penyitaan bersama dengan tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus. Kejagung memastikan akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Kita ke informasi selanjutnya, waspada ada La Nina. Jadi BMKG memperingatkan Indonesia berpotensi mengalami fenomena anomali iklim La Nina tahun ini. BMKG pun meminta petani agar bersiap mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan La Nina nantinya. Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopaheluwakan, La Nina berpotensi terjadi pada semester 2 2024. Ia mengatakan indeks El Nino Southern Oscillation atau INSO sudah mulai beralih ke kondisi netral hingga Juni-Juli dan diprediksi beralih ke fase La Nina pada Juli-Agustus. Dirinya meminta petani di Indonesia agar bersiap dan mengantisipasinya sebab La Nina umumnya memberikan dampak berupa peningkatan curah hujan di Indonesia, terutama pada periode musim kemarau. Menurutnya kondisi ini sensitif bagi tanaman hortikultura. Sebelumnya, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin, mengatakan waspada La Nina telah dinyatakan resmi oleh Biro Meteorologi Australia. Berdasarkan data yang dimiliki, La Nina hanya terjadi di sebagian Sumatera dan Kalimantan berupa kemarau basah. Namun Erma juga menghimbau petani di wilayah Jawa mengantisipasi potensi tersebut dalam mempertimbangkan jenis tanaman yang akan ditanam. Menurutnya, tanaman palawija adalah tanaman pangan yang tepat ditanami pada kondisi tersebut. Kita ke informasi berikutnya, masih dari dalam negeri. Ramai kapal perang Republik Indonesia atau KRI bersandar di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali pada Kamis. Apa sebenarnya yang menyebabkan kapal ini bersama-sama merapat di Pelabuhan Bali? Ada 4 KRI yang bersandar, yaitu KRI Ahmad Yani 351, KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992, KRI Sultan Hasanuddin 366 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Ternyata keberadaan kapal-kapal perang tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan World Water Forum atau WWF ke-10 pada 18 hingga 25 Mei ini. Agenda internasional ini menghadirkan tamu-tamu penting atau VVIP. Adapun TNI telah bersinergi dengan Polri dan berbagai instansi terkait lainnya untuk menciptakan sistem pengamanan yang terintegrasi. Kolaborasi ini mencakup patroli gabungan, pengawasan udara, laut, dan pengamanan titik-titik strategis di lokasi sekitar. Kita ke informasi berikutnya dari luar negeri. Liga Arab menyerukan kehadiran pasukan penjagaan perdamaian PBB di Palestina. Seruan ini tertuang dalam deklarasi Manama yang dikeluarkan Liga Arab pada pertemuan puncak Kamis kemarin. Deklarasi Manama menyerukan perlindungan internasional dan kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB di Palestina sampai solusi 2 negara diterapkan. Deklarasi tersebut juga menyerukan semua faksi Palestina untuk bergabung di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang didominasi oleh gerakan Fatah yang berkuasa. Liga Arab menganggap PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Mereka juga menyerukan gencatan senjata segera dan di akhirnya pengungsian paksa di wilayah Palestina.